Fenomena karnaval sound horeg yang tengah melanda berbagai wilayah di Indonesia telah menarik perhatian publik dengan segala kemeriahan dan keunikannya. Berawal dari Jawa Timur, karnaval ini berkembang menjadi tren nasional, mengombinasikan musik yang menggelegar, sound system raksasa, dan tarian jalanan yang penuh semangat. Diiringi dengan joget pargo yang energik, dan lagu-lagu hits koplo Jawa, karnaval sound horeg bukan hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga media ekspresi budaya, yang menggabungkan tradisi lokal dengan sentuhan modern. Namun, di balik antusiasme yang meluap, fenomena ini tidak luput dari kontroversi. Di satu sisi, mereka yang pro menganggap sound horeg sebagai bentuk hiburan rakyat yang meriah, dan mampu memperkuat rasa kebersamaan. Bagi mereka, suara bising dari sound system besar dan tarian pargoy adalah simbol dari kebebasan berekspresi dan kemeriahan. Karnaval ini juga dianggap mampu menjadi wadah bagi generasi muda untuk menyalurkan energi mereka ke dalam kegiatan positif yang kreatif. Di sisi lain, para penentang mengeluhkan dampak negatif yang ditimbulkan, terutama terkait kebisingan yang mengganggu kenyamanan warga sekitar. Beberapa menganggap bahwa joget pargo yang seringkali menampilkan gerakan sensual, tidak sesuai dengan norma sosial dan budaya setempat, memicu ketidaknyamanan dan kritik dari berbagai pihak. Fenomena ini juga dianggap mengganggu ketertiban umum, terutama ketika karnaval berlangsung hingga larut malam dan mengganggu waktu istirahat warga. Dengan kedua kubu yang memiliki pandangan kuat, fenomena karnaval sound horeg menjadi topik perbincangan yang hangat di kalangan masyarakat. Terlepas dari pro dan kontra, tidak dapat dipungkiri bahwa fenomena ini telah mengubah wajah hiburan jalanan di Indonesia, menghadirkan warna baru yang dinamis, berani, dan kontroversial. Mari kita telusuri lebih dalam asal-usul, penyebaran, serta dampak sosial budaya dari fenomena yang tengah viral ini. Untuk memahami asal-usul dan penyebarannya, mari kita telusuri dari aspek sejarah, sosial, teknologi, hingga budaya, yang mendukung popularitasnya. Fenomena karnaval dengan musik yang berisik sebenarnya bukan hal baru di Indonesia. Sejak dahulu, acara-acara seperti karnaval desa, pesta rakyat, hingga perayaan hari besar, kerap diiringi musik keras yang berasal dari perangkat sederhana seperti gendang, gong, dan alat musik tradisional lainnya. Di Jawa Timur, terutama daerah pedesaan, tradisi ini sudah ada dalam bentuk yang lebih sederhana. Misalnya, dalam acara reog atau jatilan, di mana iringan musik yang keras sudah menjadi bagian integral dari pertunjukan tersebut. Pada dasarnya, sound horeg adalah evolusi dari budaya sound system yang dimodifikasi sedemikian rupa, hingga menghasilkan suara keras dan memekakkan telinga. Seiring perkembangan teknologi audio dan sound system yang semakin terjangkau, peralatan ini mulai diadopsi dalam acara-acara lokal. Perkembangan ini juga ditunjang oleh meningkatnya akses terhadap teknologi, sehingga masyarakat pedesaan sekalipun dapat merakit dan menggunakan sound system yang canggih. Ada sesuatu yang menarik sekaligus aneh dari tren suara bising menggelegar, yang dipopulerkan oleh fenomena karnaval sound horeg ini. Bagi penikmat musik sejati, kualitas suara adalah aspek yang sangat penting. Keindahan musik terletak pada harmoni, melodi, dan kejernihan suara. Namun, dalam karnaval sound horeg, suara yang keluar dari sound system raksasa ini jauh dari kata jernih. Banyak yang berpendapat bahwa suara ini lebih mirip dengan ledakan bising yang membingungkan, daripada pengalaman mendengarkan musik yang menyenangkan. Daya tarik utama dari karnaval ini tampaknya bukan terletak pada kualitas musik, melainkan pada sensasi fisik yang dihasilkan oleh volume bass yang luar biasa besar.
Getaran bass yang kuat hingga mampu membuat tubuh bergetar dan dada terasa bergemuruh, menjadi pengalaman unik yang dirasakan oleh para penggemarnya. Bagi sebagian orang, getaran ini bahkan bisa membuat sulit bernapas, seolah-olah udara di sekitar mereka dipenuhi oleh energi musik yang masif. Bagi mereka, sensasi fisik ini mungkin lebih mirip dengan bentuk pelepasan emosi, atau pelepasan energi yang terpendam. Namun, bagi mereka yang kontra, keindahan musik yang sesungguhnya, tampaknya hilang dalam deru bising ini. Mereka menganggap suara besar semacam ini tidak membawa keindahan musik apapun. Sebaliknya, itu hanya menghasilkan polusi suara yang mengganggu. Alih-alih menikmati keindahan notasi atau melodi yang kompleks, yang terdengar hanyalah dentuman yang tak beraturan, menggema tanpa arah yang jelas. Bagi mereka, Karnaval Soundhoreg lebih merupakan pameran kekuatan teknologi sound system, ketimbang sebuah pertunjukan musik yang layak didengar. Kebisingan yang dihasilkan seringkali dipandang sebagai gangguan, tidak hanya bagi penduduk sekitar, tetapi juga bagi mereka yang menghargai musik sebagai bentuk seni yang memerlukan apresiasi mendalam. Ketidakmampuan untuk menemukan keindahan dalam suara bising ini, seringkali menjadi alasan utama, mengapa fenomena Karnaval Soundhoreg mendapatkan penolakan di beberapa tempat. Fenomena ini memunculkan pertanyaan, tentang bagaimana kita mendefinisikan keindahan dalam musik. Dan apakah pengalaman fisik yang ekstrim bisa dianggap sebagai bentuk apresiasi musik yang sah? Di Jawa Timur, terutama di wilayah pedesaan, Soundhoreg menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengekspresikan identitas lokal mereka. Penggunaan sound system dalam karnaval menjadi simbol kemeriahan dan kegembiraan. Musik yang dimainkan biasanya campuran antara dangdut, koplo, remix DJ, dan lagu-lagu daerah, yang kesemuanya diorkestrasi sedemikian rupa, untuk memancing suasana pesta dan kebersamaan. Dalam konteks sosial, Karnaval Soundhoreg juga menjadi alternatif hiburan, bagi masyarakat yang mungkin memiliki akses terbatas terhadap hiburan modern di kota besar. Di karnaval ini, masyarakat dapat menikmati musik keras dan berjingkrak bersama, menciptakan suasana yang meriah dan energik. Salah satu faktor utama penyebaran Soundhoreg adalah media sosial. Dengan adanya platform seperti YouTube, TikTok, dan Instagram, video-video karnaval Soundhoreg menjadi viral dan menarik perhatian banyak orang. Orang-orang mulai memposting pengalaman mereka di karnaval, lengkap dengan sound system besar dan musik yang menggelegar. Konten ini dengan cepat menarik perhatian, terutama bagi mereka yang mencari sesuatu yang unik dan berbeda dari hiburan mainstream. Melihat antusiasme yang besar di Jawa Timur, daerah-daerah lain mulai mengadopsi konsep Karnaval Soundhoreg. Beberapa wilayah bahkan menambahkan unsur lokal mereka sendiri, seperti menambahkan lagu-lagu daerah setempat, atau modifikasi kendaraan sound system menjadi lebih unik dan menarik. Salah satu alasan mengapa fenomena ini bisa berkembang adalah karena ketersediaan peralatan sound system dengan harga yang relatif terjangkau. Banyak pabrikan lokal yang memproduksi perangkat sound system berkualitas dengan harga bersaing. Masyarakat, terutama kalangan muda, dengan mudah dapat mengakses perangkat ini untuk digunakan dalam karnaval. Aspek menarik dari Karnaval Soundhoreg adalah modifikasi kendaraan, biasanya berupa truk atau pick-up, yang dipasangi peralatan sound system. Modifikasi ini tidak hanya berfungsi sebagai alat transportasi, tetapi juga sebagai panggung berjalan, yang menjadi pusat perhatian selama karnaval berlangsung. Dengan adanya sound system yang besar dan kuat, kendaraan-kendaraan ini menjadi atraksi utama di berbagai acara. Secara umum, masyarakat merespons fenomena ini dengan antusias.
Banyak yang melihatnya sebagai bentuk hiburan alternatif yang dapat diakses oleh semua kalangan. Karnaval ini tidak hanya menjadi ajang untuk mendengarkan musik keras, tetapi juga sebagai ajang berkumpul dan bersosialisasi. Kemeriahan karnaval ini bahkan menarik minat wisatawan lokal untuk datang dan menyaksikan langsung. Meskipun fenomena ini disambut baik oleh banyak orang, ada juga tantangan dari segi regulasi dan dampak sosial. Beberapa pihak mengeluhkan kebisingan yang ditimbulkan, terutama saat karnaval berlangsung hingga larut malam. Pemerintah setempat di beberapa daerah bahkan mengeluarkan peraturan yang mengatur jam operasional sound horeg untuk meminimalisir gangguan terhadap masyarakat. Sound horeg menciptakan peluang bisnis baru, mulai dari penyewaan sound system, jasa modifikasi kendaraan, hingga jasa pengelolaan acara karnaval, serta para pedagang jajanan keliling. Banyak pengusaha lokal yang meraup keuntungan dari meningkatnya permintaan akan peralatan dan jasa terkait karnaval sound horeg. Karnaval ini juga menjadi sarana promosi produk lokal. Dalam banyak acara, truk-truk sound horeg dihias dengan spanduk dan iklan dari berbagai produk, baik itu produk lokal maupun merek nasional. Ini menunjukkan bahwa fenomena ini juga memiliki potensi untuk dijadikan platform iklan yang efektif. Karnaval sound horeg tidak hanya membawa kegembiraan bagi para penonton dan penggemarnya, tetapi juga menjadi berkah bagi para pedagang jajanan keliling. Di setiap acara karnaval, kerumunan orang yang berkumpul di sepanjang jalan menjadi ladang penghasilan yang menjanjikan bagi para pedagang. Mereka memanfaatkan keramaian ini untuk menjajakan aneka jajanan, yang dengan cepat laku terjual, berkat suasana meriah dan energi yang ditimbulkan oleh karnaval. Dari tukang cilok, penjual minuman ringan, keripik singkong dan sebagainya, mendapatkan berkah dari acara ini. Kehadiran para pedagang ini tidak hanya menambah semarak suasana karnaval, tetapi juga menjadi bagian dari ekosistem ekonomi kecil yang diuntungkan oleh acara tersebut. Para pedagang mendapatkan peluang untuk meningkatkan pendapatan, sementara pengunjung memiliki banyak pilihan untuk menikmati jajanan dan minuman di tengah-tengah kemeriahan. Dengan demikian, karnaval sound horeg tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat sekitar. Seiring berjalannya waktu, fenomena ini kemungkinan besar akan terus berkembang dengan adanya inovasi baru. Bisa saja di masa depan, karnaval ini diintegrasikan dengan teknologi digital canggih, yang dapat meningkatkan pengalaman visual dan audio. Fenomena karnaval sound horeg bisa dibilang mirip dengan konsep DJ di klub malam, tetapi diadopsi ke ruang terbuka di jalanan. Secara umum, pengalaman mendengarkan musik di klub malam seringkali diidentikan dengan suasana eksklusif, lampu yang redup, efek cahaya berwarna-warni, dan tentu saja, sound system yang kuat untuk memanjakan para pengunjung dengan dentuman musik bass yang menggelegar. Namun, karnaval sound horeg mengambil elemen-elemen inti dari pengalaman klub malam ini dan memindahkannya ke ruang publik, menciptakan atmosfer pesta yang lebih inklusif dan terbuka untuk semua orang. Di klub malam, sound system canggih yang mampu menghasilkan suara bass yang dalam dan menggetarkan merupakan salah satu daya tarik utama. Begitu pula dengan karnaval sound horeg, di mana sound system besar dipasang di atas truk atau panggung keliling. Speaker raksasa ini menghasilkan suara yang memekakkan telinga, dan dapat didengar dari jarak jauh, menciptakan atmosfer yang mirip dengan klub malam di tengah jalan. Musik dengan beat cepat dan bass yang dalam, membuat orang-orang di sekitarnya merasakan getaran yang kuat, memberikan sensasi fisik yang mirip dengan berada di tengah lantai dansa klub. Seperti halnya di klub malam, DJ memegang peran penting dalam karnaval sound horeg.
DJ jalanan ini memainkan musik-musik elektronik yang disukai generasi muda, seperti remix dangdut koplo, hingga remix lagu-lagu pop yang sedang populer. Dengan keterampilan mencampur lagu dan menambahkan efek suara, DJ menciptakan suasana pesta yang meriah, dan memancing pengunjung untuk berdansa. Keberadaan DJ ini membawa nuansa modern dan dinamis, menjadikan jalanan sebagai lantai dansa terbuka yang bisa diakses oleh siapa saja. Salah satu elemen yang tak terpisahkan dari Karnaval Sound Horeg adalah tarian Pargoy, yang merupakan singkatan dari Parade Goyang. Mirip dengan lantai dansa di klub malam, di mana pengunjung bebas mengekspresikan diri mereka melalui tarian, di Karnaval Sound Horeg, para peserta, terutama anak muda, turut ambil bagian dengan menari mengikuti irama musik. Joget Pargoy seringkali mencakup gerakan yang energik dan terkadang sedikit sensual, mengekspresikan kebebasan dan kegembiraan. Karnaval Sound Horeg mengubah ruang publik menjadi area hiburan, mirip dengan bagaimana klub malam menyediakan ruang untuk hiburan pribadi dan eksklusif. Dalam karnaval ini, ruang jalanan yang biasanya digunakan untuk aktivitas sehari-hari, diubah menjadi tempat berkumpul dan berpesta. Semua orang bisa bergabung, tanpa batasan usia atau status sosial. Hal ini menjadikan Karnaval Sound Horeg sebagai bentuk hiburan yang lebih inklusif, dan dapat diakses oleh berbagai kalangan, berbeda dengan klub malam yang seringkali memiliki batasan usia dan biaya masuk. Di klub malam, interaksi sosial seringkali terjadi dalam kelompok-kelompok kecil dan tertutup. Sebaliknya, Karnaval Sound Horeg menawarkan interaksi sosial yang lebih terbuka. Orang-orang dari berbagai latar belakang berkumpul, berbaur, dan menikmati suasana yang sama. Ini menciptakan rasa kebersamaan dan kebahagiaan kolektif, di mana musik menjadi jembatan yang menghubungkan berbagai individu, dalam suasana yang santai dan meriah. Mengadopsi elemen-elemen klub malam ke ruang publik melalui Karnaval Sound Horeg juga membawa dampak sosial dan budaya. Di satu sisi, ini dapat dilihat sebagai bentuk modernisasi dan globalisasi budaya hiburan. Di sisi lain, praktik ini juga memunculkan tantangan, seperti bagaimana mengelola kebisingan, menjaga ketertiban umum, serta memastikan bahwa nilai-nilai lokal dan norma sosial tetap dihormati. Kontroversi sering muncul, terutama dari masyarakat yang merasa bahwa kebisingan dan tarian yang provokatif bertentangan dengan norma budaya setempat. Dengan mengadopsi elemen-elemen klub malam ke jalanan, Karnaval Sound Horeg menghadirkan pengalaman hiburan yang unik. Ini adalah bentuk baru dari ekspresi budaya pop yang menggabungkan elemen modern dan tradisional, menciptakan warna baru dalam lanskap budaya hiburan di Indonesia. Karnaval Sound Horeg berpotensi menjadi event tahunan yang lebih besar dan terorganisir. Dengan dukungan pemerintah daerah, event ini bisa dikembangkan menjadi festival yang mendatangkan wisatawan dari luar daerah, bahkan luar negeri. Ini tentunya dapat menjadi aset budaya dan ekonomi yang berharga bagi daerah yang mengadopsinya. Fenomena Karnaval Sound Horeg adalah bukti dari dinamika budaya yang terus berkembang di Indonesia. Menggabungkan elemen tradisional dengan teknologi modern, Sound Horeg menjadi bentuk baru dari ekspresi budaya yang unik. Keberhasilannya menyebar dari Jawa Timur ke berbagai wilayah di Indonesia, menunjukkan bahwa fenomena ini memenuhi kebutuhan masyarakat akan hiburan yang meriah dan inklusif. Dengan pengelolaan yang baik dan inovasi yang berkelanjutan, Karnaval Sound Horeg memiliki potensi untuk menjadi fenomena budaya yang berkelanjutan dan terus dinikmati oleh berbagai generasi.